Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus, dan termasuk meme sapote adalah tanaman yang cukup produktif. Dari sisi bisnis buahnya itu juga cukup menjanjikan. Jadi kita kemarin pernah ngirim juga ke Thailand dan Vietnam. Di sana cukup bagus harganya, dan pasar lokal juga cukup menjanjikan. Jadi meme sapote adalah endemiknya di Meksiko dan daerah Amerika Latin. Jadi di kita itu sangat cocok sekali, dan bisa jenengan lihat bahwa di sini di Dusun Katri dengan DPL 300 itu sudah bagus sekali. Habitat asli meme sapote adalah di daerah yang dekat dengan air, karena memang kebutuhan air cukup tinggi, tapi tidak dia juga tidak mau kalau di sekitar tanaman ada genangan air. Jadi hampir mirip dengan jenis tanaman yang lain, misalnya alpukat, itu juga seperti itu. Jadi yang paling bagus itu kalau di sini itu memang kebutuhan air cukup tinggi, maka kita akan milih di daerah yang dekat dengan sungai. Jadi ketika ada kemarau panjang, kita tidak perlu khawatir dengan kekurangan air, karena kita nanamnya di dekat sungai. Mame sapote merupakan spesies tanaman pohon sawo, tapi dengan panjang 10–25 cm. Berbeda dengan sawo jumbo, yang membedakannya adalah daging yang berwarna orange kemerahan dan ukuran mame sapote yang lebih besar ketimbang sawo biasa. Bobotnya bahkan bisa mencapai 2 hingga 3,5 kg, dan yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan sawo jumbo yang hanya berkisar sekitar 300 gram saja. Selain memiliki ukuran yang besar, mame sapote memiliki daging buah selembut ketela. Dan dalam satu buahnya hanya terdapat 1 biji dengan panjang sekitar 7 cm saja, sehingga mame sapote enak dan gampang dinikmati. Pemirsa, ini kita memasuki proses perbanyakan. Jadi perbanyakan untuk di kita pakai sistem sisip. Jadi sistem yang kita kembangkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu keunggulannya dengan metode sisip itu kita akan memperoleh proses yang lebih cepat. Artinya dengan 25 hari kita sudah bisa mengetahui dari proses sisipan tadi sudah bisa mulai tumbuh. Makanya akan kita memilih batang atas yang dengan produktivitas yang cukup bagus dan rataan buah cukup merata. Nah, ini bisa kita kasih contoh, dan ini pemotongan untuk batang atas. Jadi dari pucuk kira-kira 7 maksimal 10 cm, dan di bawah potongan kita harapkan masih ada daun. Jadi biasanya kalau tidak ada daun itu untuk pertumbuhan cabangnya ada kesulitan. Nah, misalnya seperti ini. Jarak potong itu kira-kira ya panjang dari batang atasnya kira-kira 7–10 cm. Nah, ini kita potong. Terus untuk proses selanjutnya kita potong daunnya. Maksud kita
dalam proses penempelan ini daun kita hilangkan. Jadi biar untuk mempercepat nanti proses nempelnya. Nah, ini seperti ini. Nah, yang kita sisipkan ini nanti batang pucuknya. Pemirsa, ini kita di sesi perbanyakan. Yang kita kembangkan adalah sistem sisip, karena yang pernah kita sampaikan bahwa sistem sisip itu lebih cepat prosesnya dan tingkat risikonya lebih rendah. Artinya yang kita maksud angka jadinya lebih bagus, tapi juga butuh keahlian yang cukup terampil, dan kita dibantu teman-teman yang memang keterampilannya cukup tinggi. Dan kita pilih, kenapa kita pilih dengan batang bawah yang cukup besar? Kita lebih mudah untuk membesarkan batang bawah daripada kita membesarkan dengan penempelan dengan batang bawah kecil. Itu akan membutuhkan waktu lama. Dengan batang bawah yang sudah cukup besar, prosesnya akan lebih cepat, daya tumbuhnya akan lebih bagus. Ini tanaman yang dari biji, kira-kira umur 2 tahun. Jadi kita milih tanaman yang usianya sudah cukup dewasa, makanya akan kita pelihara sampai kira-kira batang bawah cukup besar, nanti akan pertumbuhannya lebih bagus. Terus ini dari bawah di posisi penempelan atau posisi sisip itu kira-kira 40 cm dari permukaan planter bag. Jadi untuk memperoleh tanaman biar kelihatan biar cepat bagus, nanti ada kira-kira nanti setelah tumbuh 50 cm kita pruning, jadi akan memperoleh percabangan yang bagus gitu. Iya, kita mulai, coba Pak Parno. Jadi metode sisip adalah yang sebenarnya cukup mudah. Kulit kita buka, terus batang atas, coba Pak Parno ya. Ya, terus kita masukkan di sela-sela antara kulit dan batang, kita ikat. Jadi mengikat pun ada rahasia ya. Sebenarnya kan kalau orang biasanya teman-teman mengikat itu ikatan bawah itu kurang kenceng. Nah, untuk memperoleh hasil yang bagus, ikatan paling kenceng adalah ikatan yang paling bawah. Karena batangnya sudah cukup besar, maka membutuhkan plastik dua irisan. Dari hasil sisipan ini kita menunggu sekitar 20 sampai 25 hari. Setelah 25 hari kita buka, akan memperoleh tunas baru.
yang mestinya nanti batang atas kita potong, yang dipelihara yang tunas baru. Sebenarnya diperbanyakan sapote itu sebenarnya banyak metode yang bisa kita kembangkan, tapi kita pilih yang sisip itu karena beberapa kelebihan. Sebenarnya ada beberapa yang terbaru itu sebenarnya yang kita kembangkan itu cangkok akar. Artinya kita nyangkok seperti biasa itu batangnya kita sisipi akar. Nah, itu hasilnya sudah lumayan bagus, sudah kita uji coba. Tapi kita kalau kita memperbanyak untuk perbanyakan sapote kita pilih yang dengan metode tempel sisip. Ya, pengalaman kita di berkebun meme sapote yang kaitannya dengan hama dan penyakit. Selama ini kita belum pernah menemukan khususnya hama seperti buah-buah yang lain kaitannya dengan lalat buah. Itu untuk meme sapote lalat buah tidak mau. Terus yang paling kita perhatikan ketika berbunga. Jadi yang kaitannya dengan dengan hama dan penyakit, insya Allah saya belum pernah menemukan di meme sapote. Cuman ketika berbunga itu di kelopak sudah mulai ngembang, itu biasanya 1-2 buat sarang semut. Jadi hanya itu mungkin yang agak mengganggu. Tapi kalau dengan penyemprotan yang cukup intensif, hal itu tidak akan terjadi. Jadi kita untuk pemupukan, kita menggunakan pupuk organik. Karena konsep pupuk organik adalah bisa memberikan kekebalan terhadap tanaman. Jadi dengan kandungan pupuk mikronya yang cukup tinggi, tapi juga perlu diingat bahwa pupuk organik yang kita gunakan untuk memupuk itu sudah difermentasi. Nah, fermentasi kita pilih pengurai yang memang selama ini kita pakai itu pakai emas 11. Karena kalau fermentasinya benar, itu akan muncul trichoderma. Jadi apa yang kita lakukan itu makanya kan untuk serangan jamur, cendawan kita tidak pernah mengalami karena dengan pupuk, dengan adanya trichoderma yang ada di pupuk itu sudah sangat membantu. Berat sapote ini yang kita pegang ini kira-kira 1,5 kilo. Jadi untuk melihat kematangan atau melihat ketuaan dari buah sapote bisa kita lihat di permukaan dari kulit ari ini berwarna merah. Nah ini bisa kita lihat dari. Jadi untuk melihatnya tidak hanya di bagian bawah, tapi juga dari bagian atas. Bisa kelihatan merah, dan di bagian bawahnya juga merah. Berarti tingkat ketuaan buah sapote cukup merata. Ya. Karena kalau sebagian masih ada yang hijau, berarti kan itu kan ketuaannya belum merata. Kita mencoba pengembangan untuk meramnya. Jadi kalau kita sudah pernah kita bungkus dengan kain, ternyata hasilnya kurang bagus. Karena masih kandungan airnya masih cukup tinggi. Nah, kita mencoba dengan kita PP
kita jemur selama 4 hari, ternyata hasilnya itu paling optimal. Jadi kandungan airnya sudah berkurang karena penguapan, terus warna dalamnya cukup bagus. Dan daya tahan simpan buah sapote sebenarnya kan juga tergantung bagaimana kita meramnya tadi. Jadi kalau di istilah di kita itu ngimbu. Kalau ngimbunya itu dengan dibungkus itu nanti hasilnya ternyata kurang bagus, masih bagusan ketika dijemur tadi. Cita rasa Mamay Sapote beraroma khas sawo pada umumnya. Teksturnya lembut dan creamy, lalu ketika dikecap, terasa campuran ketela rambat, walu, rasa manis madu, bercampur dengan gurihnya almond sehingga buah ini kaya akan rasa. Untuk kandungannya, Mamay Sapote kaya akan vitamin B6, vitamin C, juga sumber riboflavin, niacin, vitamin E, mineral K, serta serat diet yang bagus untuk kesehatan manusia. Di samping kelebihannya, Mamay Sapote juga memiliki kekurangan, antara lain dari hasil pembibitan cangkok, okulasi, dan sambung hanya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 50% saja. Tak hanya itu, perkembangan pohon ini tergolong agak lambat, karena bibit dari hasil cangkokannya saja dapat ditanam setelah minimal 6 bulan tanaman tersebut tumbuh. Jadi harapan kita itu prospek ekspornya juga sangat menjanjikan, ekspor ke Eropa, yaitu ke Spanyol sama Prancis. Karena memang kebutuhan di sana yang secara tradisional mereka mendatangkan buah Mamay Sapote dari Amerika Latin, khususnya dari Meksiko sama Brazil, Kuba, dan di sekitarnya. Jadi untuk masa depan kita yang kaitannya dengan berkebun, makanya kita milih Mamay Sapote. Dengan demikian kita punya harapan nanti untuk bisa dikembangkan dan bisa ditanam di kebun-kebun kita. Karena dengan melihat dan mempertimbangkan prospek pasar daripada buah sapote yang sangat menjanjikan. Jadi kenapa kita menjual yang produk-produk yang sudah mulai produksi dengan pertimbangan jangan sampai nanti yang sudah dengan harga yang cukup tinggi itu nanti kurang seperti apa yang diharapkan. Jadi pengalaman kita pernah nanam 6 tahun yang lalu, ternyata baru 6 tahun, di tahun ke-6 itu baru mulai produksi. Jadi saya khawatir ketika nanti kita sudah beli bibitnya, tapi kita juga harapan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pemirsa, apa yang telah kita sampaikan tadi yang kaitannya dengan sapote, baik prospek buahnya maupun budidayanya, maka untuk selanjutnya kami Bapak Samlawi
kita sampaikan bahwa untuk budidaya dan apa yang kaitannya dengan pengembangan sapote atau berkebun sapote, bisa datang ke kita, bisa ke Dusun Kateki, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, atau bisa menghubungi WA kita, yaitu yang kita kenal dengan nama Losembi Salaman. Bisa menghubungi WA kami 081 392 469609. Kita open, jadi banyak teman yang belajar ke kita, dan kita tidak memungut biaya untuk budidaya tanaman, baik tanaman sapote maupun tanaman yang lain. Jika kita tahu perkembangan ruang berkebun di Indonesia, peluang bisnis Mamai Sapote sebetulnya cukup menggiurkan. Harga bibitnya saja sudah di atas Rp500.000, sedangkan buahnya sendiri ditawarkan seharga Rp200.000. Itu pun pembeli harus rela mengantri. Rasanya peluang bisnis Mamai Sapote memang semanis dan selegit rasa daging buahnya. Pemirsa Ruang Berkebun, semoga ulasan ini menjadi wawasan baru untuk kita bersama dan bisa menjadi inspirasi untuk usaha Anda. Sampai jumpa di Ruang Berkebun berikutnya.